Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berprasangka buruk terhadap Allah akan ke neraka. Maksud berprasangka buruk di sini adalah selama 70 tahun ini hujan selalu dianggap penyebab banjir. Ini sudah saya buktikan dengan video di YouTube bahwa hujan bukan penyebab banjir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang satu, hari kiamat, dua, dan dialah yang menurunkan hujan, tiga, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, empat, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, lima, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Nah, inilah 5 kegaiban di dunia, termasuk hujan, turunnya hujan. Inilah 47 ayat tentang hujan, bahwa hujan itu sumber kehidupan bagi makhluk, seluruh makhluk. Kemudian hujan itu rahmat, hujan itu juga rezeki, hujan itu menetap di bumi, hujan harus disimpan. Benar dan salah dalam untuk mengelola hujan, turunnya hujan. Kami turunkan hujan dari langit, air yang banyak manfaatnya. Jadi hujan itu banyak manfaatnya. Jadi maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Nah, jadi hujan itu untuk disyukuri, bukan diingkari atau dibuang. Jadi dari 47 ayat ini hanya ada 2 ayat yang informasi mengenai bencana banjir dan bencana angin yang menjadikan azab. Dan supaya dia menghazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 6. Inilah pembawa berita banjir yang selalu berprasangka buruk terhadap Allah SWT, yaitu menyalahkan hujan, seolah-olah hujan itu sebagai penyebab banjir. Padahal yang menurunkan hujan itu Allah sendiri, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hujan itu, turunnya hujan itu adalah gaib. Jadi di sini kalau menyalahkan hujan berarti menyalahkan Allah, berarti berprasangka buruk. Seperti ini selama ini Jabodetabek banjir, curah hujan 1 Januari 2020 tertinggi selama 24 tahun. Ini seolah penyebabnya banjir, penyebabnya hujan, banjir itu. 1 Januari 2020 DKI Jakarta alami banjir setelah hujan deras sejak malam tahun baru. Penjelasan lengkap penyebab banjir Jakarta, curah hujan terekstrim hingga sejarahnya. Ini semuanya banjir itu seolah-olah akibat hujan. Akibat hujan deras terjadi banjir di beberapa titik di Bandung. Akibat hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan perubahan iklim yang terjadi meningkatkan risiko dan peluang curah hujan ekstrim sehingga
menjadi pemicu banjir Jakarta. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herisal mengatakan banjir awal tahun 2020 yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya karena curah hujan ekstrim lebih dari 150 mm per hari yang turun cukup merata di wilayah DKI Jakarta. Ini penyebab banjir seolah-olah curah hujan yang tinggi, intensitas yang tinggi. Padahal saya sudah membuktikan hujan bukan penyebab banjir di video YouTube saya. Akibat hujan deras, semalaman ribuan rumah di Dayakolot terendam banjir. Penyebab Jakarta banjir 25 Februari. Hujan intensitas ekstrim juga tercatat di pintu air Pulau Gadung, Pulau Mas, Manggarai, Halim Perdana Kusuma. Nah, ini semuanya menyalahkan hujan. Bukan cuma Jakarta, BMKG prediksi sejumlah wilayah ini berpotensi banjir akibat hujan lebat. Seolah banjir itu akibat hujan lebat. Akibat hujan lebat, 7 kecamatan di Bandung Selatan banjir. Nah, ini selalu menyalahkan hujan selama 75 tahun ini. Berarti berprasangka buruk. Padahal Allah menurunkan hujan itu tadi dari 47 ayat semuanya bermanfaat. Rezeki, nikmat, rahmat, dan air hujan sangat bersih. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Fussilat ayat 22. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Prasangkamu telah membinasakan kamu. Maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Fussilat ayat 23. Sudah jelas kalau kita berprasangka buruk akan mendapat kebinasaan. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Nah, seperti ini bencana. Jadi kalau kita berprasangka buruk, kita juga akan mendapat bencana. Sudah jelas firman-Nya dan itu pasti. Karena firman Allah itu kebenaran absolut, kebenaran mutlak, dan kebenaran hakiki. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.